Oh Yesus, oh Yesus, ku cinta Kau sekali lagi. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bersama kami sampai hari ini. Oleh sebab itu kami tetap kuat, kami tetap semangat. Bukan karena apa yang kami miliki, tetapi hanya Roh Tuhan yang bekerja atas kami. Berkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Puaskan kami dengan perjamuan kudus, supaya apapun keadaan hidup kami, apapun pergumulan kami, apapun yang menjadi doa-doa kami, Tuhan akan menjawabnya. Segala roh jahat yang akan mengganggu dalam bentuk apapun, yang akan melencengkan kebenaran firman Tuhan di dalam otak kami usirkan dalam nama Yesus Kristus. Kami siap untuk diberkati Tuhan. Yang merasa ingin diberkati oleh Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan saudara sekalian, tetap semangat, shalom. Puji Tuhan, saya melihat berbagai keadaan di dalam keluarga kita saudara sekalian. Demikian pula apapun yang terjadi, kita tetap harus beriman kepada Tuhan. Amin. Nah, dengan hormat kita panggil berdiri. Beberapa menit lagi saudara sekalian kita akan mengadakan pengakuan iman GBI versi ringkas dengan cepat. Setelah aku percaya bahwa kita akan baca sama-sama. Pengakuan iman GBI, aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Silakan duduk. Puji Tuhan, terima kasih. Kita akan mendengarkan pesan daripada Ketua BPP kita, Ketua Sinode, Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham di bulan Juli. Silakan. Shalom saudara sekalian, saya percaya Tuhan ingin agar kita menjadi pribadi unggul yang menjadi berkat bagi banyak orang dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu yang pertama kita harus memiliki mentalitas tahan banting. Kalau bola kristal jatuh ke lantai dia akan pecah, tapi kalau bola basket kita banting ke lantai maka semakin tinggi dia akan melejit. Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang mengalami banyak aniaya dalam kehidupannya. Disesah, karam kapal, kelaparan, dimasukkan dalam penjara, bahkan akhirnya dihukum pancung. Tetapi dia tetap melayani dengan gigih dan menanam begitu banyak gereja. Presiden Indonesia sekarang Bapak Prabowo juga dikenal karena keuletannya. Karena berkali-kali dia mencoba untuk menjadi presiden selalu gagal, tetapi akhirnya dia berhasil. Yang kedua, kita harus menggunakan waktu dengan efektif. Karena itu kita harus punya perencanaan, ada to-do list. Apa yang kita akan kerjakan sepanjang hari ini. Malam sebelumnya atau pagi-pagi sekali kita harus catat dalam diary kita supaya tidak ada yang terlewat. Dan kita juga harus punya prioritas, mana yang paling penting dan mendesak, itu yang kita utamakan. Saudara jangan terlalu suka scrolling sosial media, karena itu akan mencuri waktu kita. Gunakan waktu untuk pekerjaan, tapi jangan lupa gunakan waktu yang berharga untuk keluarga, supaya keluarga kita makin harmonis. Gunakan waktu juga untuk pengembangan diri, menggunakan untuk hobi-hobi yang menyenangkan, tapi juga
meningkatkan kapasitas kita. Dan jangan lupa gunakan waktu untuk menyembah Tuhan, gunakan waktu untuk melayani Dia. Yang ketiga, kita juga harus bijak dalam perkataan. Jangan perkataan kita menyakitkan. Pilihlah diksi dan juga nada suara yang baik. Jangan suka gosipin orang lain, tapi biar perkataan kita jadi berkat. Termasuk di sosial media, netizen Indonesia dikenal sebagai orang yang agak sadis dalam berkomentar, suka menyakitkan, menyerang orang. Tapi sebagai anak-anak terang, maka apapun yang kita posting itu sungguh-sungguh meredakan kegeraman dan membawa berkat. Dan yang terakhir, untuk menjadi pribadi unggul, kita tentu harus punya integritas, yaitu satunya pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kita menjadi orang yang jujur, bisa dipercaya, bertanggung jawab, karena kita pegang prinsip firman Tuhan. Dan ingatlah, satu kali kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan untuk apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Saya percaya, kalau hal-hal ini kita kerjakan, kita akan menjadi pribadi yang unggul. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, itu pesan daripada Ketua BPP. Dan intinya adalah kita tetap melakukan pekerjaan kita sebagai tanggung jawab untuk keluarga. Tetapi jangan lupakan, kita harus memupuk rohani kita. Amin. Puji Tuhan. Kita akan bicara mengenai mentalitas tahan banting. Yang kita butuhkan adalah mentalitas yang kuat, hati yang baik, dan juga sikap hati dalam merespon sesuatu, orang maupun keadaan. Dan saya melihat saudara sekalian, perkembangan jemaat yang luar biasa, ada yang sedang sukacita, ada juga yang berduka cita. Dan dalam 2 minggu ini, saya berbagai-bagai mengalami untuk jemaat kita juga ikut sepenanggungan untuk keluarga Daily yang kemarin kita sudah sama-sama ikut menghibur mamanya, dan kita mohon kekuatan daripada Tuhan. Dan itu juga kita berkunjung dengan Ibu Leni kemarin. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah kompak kemarin bersama Pak Bilman ya, yang sudah mengunjungi ke Bakti Yuda. Dan nanti mungkin profesi ya mungkin ya akan hadir di rumah sakit untuk memberikan kekuatan penghiburan hari ini ya. Nah, itulah yang terjadi dalam hidup kita. Yang penting respon kita kepada sesuatu, kepada keadaan. Dan kita melihat perkembangan di Cidahu ya. Kita juga melihat bagaimana perkembangan di kota Depok ini masih saja ada. Namanya gereja yang akan didirikan, sudah ada izinnya, serba salah saudara. Ketika nggak ada izin, mereka berontak. Akhirnya melakukan pengerusakan. Ketika ada izinnya dari pemerintah, makanya mereka mengaku bahwa golongan kami yang di sini lebih mayoritas. Jadi kami mohon supaya ini dihentikan, dan berbagai macam saudara. Dan kalau kita ada di tempat ini sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Mari gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Tetap beriman dan percaya apapun yang Tuhan izinkan adalah untuk kebaikan kita. Yang sakit tetap beriman kepada Tuhan. Dan saya melihat, menyaksikan bagaimana almarhum Bang Deli ini ya, punya pikiran positif, perkataan positif yang luar biasa sampai akhir hayatnya. Dia tetap beriman bahwa Tuhan tetap akan menolong. Bahkan sempat Bapak Andreas Poniman juga menyaksikan bagaimana almarhum ini sempat menanyakan untuk bagaimana kalau orang menikah begitu ya, syaratnya apa, kemudian seperti itu. Artinya meskipun dalam keadaan sakit dia punya kemampuan untuk berpikir positif bahwa aku akan hidup bahkan sampai menikah. Tetapi meskipun nasib berkata lain, tetapi perjuangan imannya yang luar biasa. Kemudian sikap hati yang selalu bisa bersyukur apapun keadaannya. Ini yang kita akan kembangkan saudara sekalian. Kita tetap bisa bersyukur keadaan apapun juga yang terjadi. Saya percaya bahwa hidup hanya sementara, dan nantinya apapun dalam kehidupan kita yang masih kurang akan dipulihkan
ketika manusia baru, manusia kemuliaan. Amin. Jadi jangan takut kurang cantik, kurang cakep, masih kekurangan sana sini. Saya percaya ketika Tuhan memasukkan kita di dalam kemuliaannya, kita akan dibuat ideal, saudara. Puji Tuhan. Nah, kita akan baca sama-sama bergantian dalam 2 Samuel 23 ayat 8 sampai 12 yang berjudul pahlawan-pahlawan Daud. Saya ayat 8, saudara, ayat 9 dan selanjutnya. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud: Isibaal, orang Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia menyasar anak Dodo, anak seorang Akudi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Dia ada bersama-sama Daud ketika mereka membawa orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah dia sama Anaim, orang Gerari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang tebu kaca merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Di tengah zaman yang penuh tantangan, Tuhan membangkitkan pribadi-pribadi yang berani berdiri teguh demi kebenaran dan kesetiaan. Dalam nats ini kita diperkenalkan dengan 3 pahlawan luar biasa dari pasukan Daud: Isibaal, Eleazar, dan Sama, yang bukan hanya ahli perang tetapi juga lambang iman, keberanian, dan pengabdian. 3 orang ini melambangkan orang yang memiliki iman. Orang percaya, orang benar harus hidup oleh karena iman. Kalau tidak punya duit, orang harus tetap beriman bahwa suatu saat Tuhan akan memberkati dengan duit yang banyak. Amin. Nah, ketika orang sedang sakit, sebagai orang percaya tetap mengimani suatu saat Tuhan akan sembuhkan saya. Kalau tidak, kalau belum, Tuhan pasti berikan kekuatan kepada saya untuk bisa bertahan. Dan juga teman-teman sekalian, keluarga yang menghadapi salah satu daripada keluarganya yang sakit, dan Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Dan pertanyaannya adalah, kenapa ya? Ini orang tuaku harus sakit, mertuaku harus sakit, kemudian salah satu daripada keluargaku harus sakit. Saya percaya Tuhan tahu, sudah mengukur kekuatan kita. Pasti engkau mampu melakukannya. Amin. Oleh sebab itu jangan tinggalkan yang sedang bergumul untuk sakit penyakit dan pergumulan lainnya. Ketiga orang ini juga melambangkan keberanian, berani karena benar. Ya, mereka berani oleh karena Tuhan, dan melambangkan pengabdian yang luar biasa. Nanti kita akan belajar lebih lagi kenapa mereka memiliki pengabdian yang luar biasa. Dia bertahan di posisi yang gak mudah. Ketika orang sudah lari daripada kumpulan itu, tetapi dia tetap bertahan oleh karena pengabdiannya kepada seorang Raja Daud, dan akhirnya menang. Nah, ketika sudah menang, mereka kembali, tetapi bukan untuk berperang, hanya untuk merampas. Apa yang membuat mereka memiliki mentalitas tahan banting? Yang pertama, ayat 8 mengatakan, inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud: Isibaal, orang Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Yang pertama adalah belajar gigih. Ayat ini mencatat bagaimana Isibaal mengalahkan 800 orang dalam satu pertempuran, sebuah pencapaian besar yang menunjukkan kegigihan atau keuletan yang luar biasa. Tanpa kegigihan tidak mungkin, saudara. Saudara bayangkan dengan pedang, dan saya pikir bahwa pedang itu juga berat, ya, diayunkan sampai lemes tangannya kepada 800 pasukan Filistin sampai meninggal semuanya.
Saudara membayangkan itu? Ketika saudara membayangkan film kolosal, bagaimana seorang diri, ya itu biasanya ada film Hongkong atau apa itu ada ya seperti itu. Tetapi dia sendirian, tanpa keuletan kegigihan tidak akan mungkin betah melakukan itu. Waktu dia sedang melakukan sendiri, mungkin dia akan berpikir, aduh teman-temanku kemana ya? Kok nggak bantuin saya gitu loh. Mungkin dia akan, ya udahlah, kalau memang nggak ada yang bantu terserah aja lah, saya nggak akan teruskan ini. Tetapi dia memiliki mental yang gigih. Orang yang gigih memiliki keberanian dalam menghadapi tantangan, bahkan ketika tantangan itu adalah hal yang besar di depannya. Saya tahu saudara sekalian kita memiliki tantangan yang berbeda-beda, tetapi ada kategori yang menurut saudara sangat besar. Dan saudara berpikir seperti apa? Apakah putus asa, atau mengandalkan orang lain, atau mengandalkan tabungan, investasi saudara, tabungannya ada, deposito, atau memang saya berserah kepada Tuhan. Dan orang kadang-kadang berserah kepada Tuhan itu di step terakhir. Itu salahnya kita saudara. Kita udah habis-habisan semuanya, kita merasa nggak bisa diandalkan semua, dan akhirnya kita kembali kepada Tuhan. Itu sedikit salah. Tetapi apakah Tuhan tidak menerima? Tuhan tetap menerima saudara. Karena Tuhan memiliki pengampunan yang luar biasa atas hidup kita. Dia tetap bersabar untuk kita. Tetapi selalu ingat bahwa kesabaran Tuhan juga akan terbatas. Makanya mumpung Tuhan masih mengasihi saudara, tetap jalankan ibadah dengan baik, doa sama Tuhan. Makanya resep saya adalah apa-apa, paling awal adalah datang kepada Tuhan. Setuju? Datang kepada Tuhan. Yang sekolah Tuhan, saya mau pergi ke sekolah, berikan perjalanan yang baik, pertemukan dengan guru-guru yang mengajar hari ini, yang murah hati, dan berikan teman-teman juga yang bisa diajak kerjasama di dalam kerkom misalnya ya, kerja kelompok begitu ya. Saya melihat kerja kelompok itu yang paling pandai itu jadi andalan kadang-kadang. Jadi yang lain diem saja, kemudian dia yang kerjain semuanya. Tetapi kebanyakan yang pandai kalau anak Tuhan dia itu murah hati. Ya udahlah dibantulah. Karena teman-temannya juga membutuhkan itu, ya. Dan juga Tuhan supaya apa yang disampaikan oleh guru-guru itu nempel di otak saya. Sehingga ketika saya pulang, saya boleh selamat sampai tujuan di rumah, bertemu dengan keluarga dengan baik-baik saja. Itu tugas para pelajar. Dan juga para pendidik, para guru, para pengusaha mendoakannya supaya bisa berjalan dengan lancar seharian itu. Ibu-ibu juga yang memulai hari dengan rencana, tadi Pak Rubin bilang to-do list-nya mesti ada. Jadi kasih to-do list dari awal itu apa sampai kepada hari sore. Dan ibu-ibu, Tuhan tolong saya supaya saya diberikan hikmat, marifat untuk bisa mengatur keuangan yang cukup sedikit ini supaya belanja dengan baik dan bisa mencukupi dapur begitu. Itu begitu ya Bu ya. Dan akhirnya memang Tuhan berkati luar biasa. Saya percaya ibu-ibu, ketika ibu-ibu masak dengan hati, meskipun bumbunya itu cuma sedikit, akan tetap enak. Amin. Ya, tapi kalau orang tidak punya hati, meskipun bumbunya lengkap sekali, belum tentu enak. Ya, makanya masaklah dengan hati. Kemudian bapak-bapak juga begitu. Waktu dia mau pergi, Tuhan tolong saya supaya saya ketemu dengan orang-orang yang bisa diajak kerjasama, orang-orang yang mendatangkan berkat, dan juga saya bisa menjadi berkat buat dia. Dan kemudian hari ini adalah penuh dengan berkat daripada Tuhan. Siapa lagi saudara sekalian? Dan teman-teman sekalian yang membutuhkan itu, para oma-oma, Tuhan berikan kesabaran karena hari ini pas waktunya cucuku mesti datang, saya harus memanage waktu untuk bersama mereka. Berikan kesabaran supaya jangan gondokan, jangan sampai marahan begitu ya. Nah itu adalah doa-doa kita. Saya percaya kalau Tuhan, maksud saya ketika saudara melibatkan Tuhan, Tuhan tidak akan diam saja. Amin. Jadi yang muda, yang tua, yang laki, yang perempuan, semuanya andalkan Tuhan. Supaya engkau bisa mengatasi segala sesuatu. Dalam kehidupan rohani tantangan bisa melelahkan, tetapi orang yang gigih
tidak berhenti hanya karena sulit. Pekerjaan Tuhan adalah kategori yang disebut juga sulit, saudara. Tetapi bukan berarti nggak bisa. Amin. Suatu saat ada seorang hamba Tuhan yang punya proyek yang luar biasa. Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi itu waktu dia punya ancang-ancang, ancer-ancer untuk membeli tanah Mekarwangi itu biaya yang cukup besar. Itu perumahan adalah perumahan yang strategis dan pasti mahal. Nah, pada saat dibuka rapat, artinya di situ ada yang pro, ada yang kontra, dan akhirnya yang kontra itu tidak meneruskan bersama Pak Rubin, dan mereka keluar dari situ area itu. Tetapi Pak Rubin bilang, dengan yang sepakat saja kita doakan terus, dan akhirnya tanah kebeli dengan cara yang ajaib, bisa membangun, dan bahkan gerejanya itu mendapatkan award dari beberapa tempat, dan bahkan sekarang sedang membangun yang namanya sebuah tempat yang supaya ada perpustakaan Alkitab. Itu adalah sebuah kegigihan yang luar biasa. Jadi saudara sekalian, yang kita butuhkan dalam perkembangan apapun, perusahaan, usaha saudara, atau teamwork dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, yang dibutuhkan adalah kegigihan kita. Ketika hanya seorang sendiri, ketika cuma 2 orang, apakah dia tetap semangat? Sama halnya dengan orang yang banyak, itu yang dibutuhkan para pemimpin saudara. Dan kadang-kadang kita mesti difilter, siapa yang punya mental baja di dalam perjuangan ini. Saudara pasti beberapa melihat bagaimana seorang pendaki yang dia harus memanggul mayat seorang, dan itu luar biasa. Kalau dia nggak orang yang gigih dan punya hati, tidak mungkin itu dilakukan. Kita membutuhkan orang yang gigih. Ia akan terus berjalan dalam kekuatan Tuhan, kemenangannya menjadi kesaksian bagi pihak lain. Nah saudara, waktu saudara mengalami kesulitan yang luar biasa, jangan melihat kesulitan hari ini, tetapi lihatlah ketika engkau bisa melewati kesulitan itu, engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Dan saya melihat bahwa banyak orang yang menjadi berkat itu adalah orang-orang yang tidak mudah melewati segala sesuatu. Dia tabah, kuat, ulet oleh karena punya iman kepada Tuhan. Yang kedua adalah belajar tunduk atau taat, ayat 9-10. 1, 2, 3. Dan sesudah dia Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk 3 pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Jadi ada orang-orang tertentu yang yaudah lu maju duluan, kalau selesai nanti saya datang lagi. Dan suatu saat saudara sekalian, saya teringat juga ada beberapa orang yang sama, yang maksudnya kasusnya sama. Ketika ada sebuah proyek itu dia katakan begini, ya udah Pak Gembala, silakan saja meneruskan proyek Anda, saya akan melihat dari luar. Saya melihat seperti di kapal besar yang hampir hancur, kemudian dia dengan sekoci. Tetapi sekoci itu masih bertalian dengan kapal besar tersebut. Dan dia cerita begini, silahkan Pak Gembala, kalau engkau melakukan itu, saya melihat dari luar ya. Tetapi titip pesan ya, boleh nggak nanti kalau suatu saat itu sudah baik, saya akan ikut kembali. Ada seperti itu. Termasuk di gereja yang saya ceritakan tadi juga seperti itu. Seorang sahabat saya yang ada di situ, dia bilang, Mas Sigit tahu nggak? Ada orang-orang yang memang, ya udah saya keluar, tetapi ada orang-orang yang tengah-tengah. Lihat aja lah, kalau Mekarwangi itu nanti sukses, saya boleh balik dong ke situ. Salah nggak saudara? Nah buat gembala,
Saya bilang kepada teman-teman waktu itu, oh iya silakan saja, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau sudah baik-baik saja, Anda boleh datang lagi. Karena buat saya namanya jemaat adalah orang-orang yang memang salah satu yang dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan, untuk kembali bertobat. Justru saya bilang, orang yang pernah mengalami pengalaman seperti itu, nanti kesetiaannya akan teruji, saudara. Betul nggak? Akhirnya dia berpikir, saya pernah loh menilai ini seperti ini, menilai ini seperti ini. Ternyata itu salah, itu salah, itu salah. Ternyata ini benar. Nah, di suatu sesi tertentu, saudara, kadang-kadang kita tidak bisa menguatkan orang untuk mempercayai kita. Betul nggak? Ketika orang atau teman teamwork yang kita sedang mau melaju ke tempat lain dalam proyek itu, ya mungkin marketing atau seperti apalah, saudara untuk menguatkan calon pelanggan, klien itu nggak mudah. Ya, kalau ada Bang Riki tanya, nggak mudah untuk membuat orang percaya kepada kita. Ya terserah dialah. Tetapi imanku seperti itu, terserah saja. Tetapi ketika seorang itu, oh iya ternyata benar kamu ya, oh iya. Makanya apa yang saya katakan itu tidak semata-mata hanya omdo, tetapi sebuah fakta, riset tertentu. Oke, mulai hari ini saya mempercayai kamu deh. Saudara, untuk membuat orang percaya enggak mudah. Untuk membuat orang dipercaya juga tidak mudah. Itu membutuhkan waktu. Sampai engkau mengerti fakta-fakta menunjukkan, oh iya, ternyata memang benar bahwa GBS 56 itu adalah biji mata Tuhan. Yang bahkan kita masuk di gang pun tetap ada jemaat Tuhan, tetap ada orang-orang yang akan dilayani. Itu adalah sebuah peneguhan. Amin, saudara sekalian. Makanya buat saya, siapapun itu yang pernah di kita atau ingin kembali kepada kita atau jemaat-jemaat baru, kami sangat menghargai. Jadi di sini tidak ada prioritas tertentu. Artinya siapapun yang ada di depan saya berhak untuk kasih pelajaran yang berharga. Eleazar tidak meninggalkan Daud ketika yang lain mungkin telah melahirkan diri. Ia memilih taat dan setia, berdiri bersama pemimpinnya dalam menghadapi musuh. Ia bangkit dan memukul orang Filistin sampai tangannya lelah dan menjadi kaku karena memegang pedang. Eleazar tidak hanya hadir, tetapi aktif dan bertindak, bahkan sampai kelelahan. Lihatlah seorang Eleazar ini. Tuhan tidak mencari yang paling kuat, tetapi yang paling tunduk atau taat. Dalam ketaatan Eleazar, kuasanya dinyatakan. Para pelayan Tuhan, kita ada dalam sebuah gereja, ada tatanan pelayanan. Dan dikatakan secara rohani juga bahwa engkau harus menghargai para pemimpinmu. Ada pemimpin disebut gembala, ada pemimpin sel, pemimpin wilayah, pemimpin atau ketua diakonia atau ketua bagian duka. Itu adalah orang-orang yang harus kita hormati. Amin. Kalau nggak mau hormat, ya saudara bagaimana ya? Kita nggak bisa kerja sama. Nah, suatu saat kan saya pernah bilang begini. Kok di sekolah bisa begini, saudara? Jadi carilah ketua kelas itu yang paling apa, saudara? Ya, paling bandel. Yang paling disuruh nggak mau, yang bikin onar saja. Suatu saat ini pilih, selama ini kan pilih yang pandai, yang nomor 1, yang ranking begitu ya. Nah ternyata tidak selalu bagus untuk yang bandel-bandel seperti itu. Coba kita ujilah. Kita pilih aja yang paling bandel, yang paling vokal, kita angkat menjadi ketua. Dalam artian biar dia rasa untuk menjadi ketua itu nggak mudah. Nah, setelah itu karena sudah dipegang yang paling vokal, yang paling reseh, akhirnya dia yang mesti zaman dulu mengambil kapur, tulis ke kantor, mengambil buku-buku gurunya, kemudian syabrak, selamat pagi Pak Guru. Nah dia mimpin, saudara. Akhirnya kelas itu menjadi kondusif karena ada orang-orang yang buat reseh
dijadikan pemimpin. Kadang-kadang kita berpikir saudara, ya dimanapun kadang-kadang siapapun yang memimpin, kalau bangsa ya negara, kan selalu ada lawannya gitu loh. Ada yang pro, ada yang kontra. Siapapun yang ada di atas itu yang kontra bikin resah saudara. Ya, makanya nggak akan pernah berhenti. Nah, suatu saat di dalam kepanitiaan kita, misalnya panitia Natal atau panitia retreat atau panitia camp begitu ya. Kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang memang dia memang usul tetapi kadang vokal gitu saudara. Dan kita pikir ya udahlah tahun depan bapak aja ya yang memimpin, ibu aja yang memimpin, saudara saja yang memimpin. Kalau dia memang betul-betul punya hati, oke, siap, aku akan laksanakan. Tetapi kalau enggak lah, jangan akulah, aku enggak bisa loh. Kamu kan banyak ngomong dari tadi. Maka saudara sekalian kadang-kadang saya bikin di dalam kepanitiaan itu seksi-seksi khusus yang rapat sendiri. Jangan sampai bagian keamanan ngurusin masalah acara. Jangan sampai bagian acara ngurusin masalah konsumsi. Jadi nggak sesuai saudara. Jadi kita bilang dalam hati, engkau kan bagian keamanan, ngapain ngurusin yang ini? Kau kan bagian konsumsi, ngapain ngurusin acara? Kau kan bagian acara, kenapa ngurusin yang lain? Nah ketika sab-sab itu sudah selesai, maka waktu gabung rapat itu, dari konsumsi bagaimana ibu-ibu, keputusannya apa? Oh seperti ini, oke siap ya, puji Tuhan. Kalau kami di SMD saudara ada sebuah dalam pleno itu ada kegiatan membahas mengenai misalnya organisasi, ada juga mengenai tata gereja misalnya gitu ya. Selalu dipesan begini, Bapak Ibu bagian organisasi nanti waktu di sidang pleno itu jangan kritik masalah organisasi karena kita sudah membahas itu. Jadi urusin yang lain saja. Artinya sepakat seperti itu saudara. Jadi yang penting dalam Tuhan adalah bukan yang kuat tetapi yang tunduk. Saya percaya kok bos-bos atau pemimpin perusahaan itu ketika dia menempatkan orang adalah tidak selalu yang paling pinter. Apalagi yang paling keminter saudara. Keminter tidak selalu pinter saudara. Tetapi yang mau taat, yang tunduk, ikuti aturan, sopan, mau belajar, itu akan berkembang. Ya. Jadi di dalam pekerjaan Tuhan tidak selalu yang pandai yang paling oke. Tetapi yang taat tunduk kepada aturan, ingin belajar dari kod 1 sampai 5 dan sebagainya. Dari lagu 1 sampai yang selanjutnya. Dari lagu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, kita pelajari. Bahasa Batak, bahasa Kupang, Manado, saudara. Nah itu kita belajar, saudara. Adalah orang-orang yang seperti itu. Suatu saat saya teringat pada saat saya di Pamulang, saya kan ngelesin musik, saudara. Ada satu anak yang kalau diajarin itu dia malah keminter gitu. Dia nggak mau melakukan itu. Waktu ditunjuk, kamu koknya ini, sudah tahu. Waktu ditunjuk ini jembatan koknya begini, sudah tahu. Ngapain kamu pengen belajar sama saya? Akhirnya saya tinggalin, saudara. Tetapi ketika seseorang itu ya masih gitu, yang mana ini, gitu ya, gini ya, itu cepat berkembang saudara. Makanya menjadi pelayan Tuhan itu harus punya keterampilan dan juga punya roh yang menyala-nyala. Kita harus kawinkan itu supaya menjadi baik. Dan saya membuka pelayanan, saudara sekalian ada form yang sudah kita siapkan. Siapapun yang saudara tergerak untuk melayani. Tetapi pesan saya kan waktu saya sampaikan itu, doalah dulu sama Tuhan. Doanya begini, Tuhan Yesus, aku kan sudah banyak ya mengalami berkat Tuhan. Saya sudah menjadi jemaat yang setia ini. Apa Tuhan yang aku bisa kontribusikan untuk pekerjaan Tuhan? Nanti Tuhan arahkan seperti itu. Dan kemudian kebanyakan nanti ada peneguhan dari orang lain. Pak, Anda itu sebenarnya seorang pendoa. Anda itu seorang pengunjung, maksudnya perkunjungan gitu. Anda itu adalah seorang yang murah hati. Saya teringat si Pak Pangeran waktu itu kan menunjukkan sesuatu. Ada orang yang begitu sombong sekali dengan
karena dia memiliki kemampuan dan apa-apa, dia pengen ngurusin yang lain-lain. Pak Pangeran bilang begini, Pak, Anda itu dudukannya adalah sebagai pelayan Tuhan yang mendukung pekerjaan Tuhan, bukan yang ngurusin proyeknya. Anda punya harta, kasih saja dalam gereja, dan gereja ada yang ngurusin itu. Dan kemudian orang itu taat dan kemudian berjalan dengan baik. Setiap kita punya posisi masing-masing, saudara. Ada yang menjadi gembala, ada seorang menjadi pendoa syafaat, ada penginjil, ada juga yang rasul, dan lain sebagainya. Kita punya itu, saudara. Cuma harus dikembangkan. Kalau tidak dikembangkan itu akan mati, saudara. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu terus kita lakukan. Yang ketiga adalah belajar setia. 11-12, 1, 2, 3. Sesudah dia sama anak Age, orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Ladang kacang bukanlah medan perang yang megah, tetapi sama namanya, tetap bertahan. Ia setia pada bagian kecil yang dipercayakan kepadanya. Ingat bahwa pelayan pekerjaan Tuhan itu di mata Tuhan tidak berdasarkan gembala itu tingkatannya lebih tinggi, kemudian yang asri itu lebih rendah, apalagi yang tukang ngepel gereja rendah lagi gitu. Enggak, saudara. Intinya lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Berarti melayani pekerjaan Tuhan di dalam gereja, tetapi lebih luas adalah dalam pekerjaan saudara. Saya bersyukur kepada jemaat Tuhan, para pelayan Tuhan yang memang ada di dalam kerjaan sekuler. Mereka lebih tahu dan mereka lebih paham dengan keadaan masa kini. Jadi boleh dong saya bertanya dengan seseorang yang ahli di bidangnya, Pak, saya akan menangani seorang pebisnis ini. Menurut Bapak sebagai pebisnis itu sebenarnya seperti apa? Saya akan menangani seseorang yang akan konseling di dalam hal keuangan. Ibu sebagai orang yang di bidang keuangan, saya akan bertanya tentang itu. Itu lebih mahir, saudara sekalian. Dan saudara dibutuhkan di situ, saudara. Ya, gereja Tuhan membutuhkan berbagai keadaan dan juga posisi. Ladang kacang bukanlah medan perang yang megah, tetapi sama tak bertahan. Ia setia pada bagian kecil yang dipercayakan kepadanya. Jadi intinya orang menjadi besar di mata Tuhan berasal dari orang yang kecil. Tidak langsung besar, saudara sekalian, tetapi harus setia pada hal yang kecil. Saya bersyukur saudara sekalian, di tempat ini kita nggak punya koster, nggak punya full timer gereja, jadi apa-apa kami yang mengurusi semuanya. Nah, saya baru tahu kenapa pada saat saya jadi pengerja, pada saat saya kuliah itu diberikan kelebihan-kelebihan. Emang mudah pertama? Enggak. Waktu saya ada di Bandung itu saudara sekalian, saya mesti ngeset musik namanya saudara sekalian. Karena itu nyewa di sebuah gedung BKR dan satunya di Hotel Mutiara. Dan setiap Sabtu kami mengangkat ini masih kecil, saudara. Itu speaker sebagong-bagong, saudara. Kita bawa ke situ, saudara. Saya ngeset di situ. Dan kemudian nanti setelah minggu siang atau sore dibawa lagi pulang. Dan akhirnya waktu saya di Pamulang juga belajar mengatasi semua. Karena yang masih minim waktu itu harus speaker bagaimana caranya diatur semuanya. Dan saya baru tahu pada akhirnya di tempat ini juga kami harus mengurusi semuanya. Tetapi apresiasi kepada teman-teman yang luar biasa. Pada saat latihan kemarin ada yang nyusun bangku juga. Terima kasih itu. Dan kemudian di akhir ibadah, baik itu ibadah raya maupun wanita, kadang-kadang ada yang mengatur juga. Tempo hari ada yang sempat ngepel-ngepel juga. Itu luar biasa. Jadi itu adalah kegerakan dari Tuhan. Dan saya juga mengapresiasi istriku, kadang-kadang Sabtu malam itu masih nyapu-nyapu, masih ikut membantu begitu ya. Itu adalah aset yang tidak bisa dibeli.
tidak bisa dibeli, saudara. Dan saya mensyukuri itu semuanya, itu adalah anugerah Tuhan. Setia pada perkara yang kecil. Kesetiaan sejati akan tetap bertahan meski harus sendirian. Orang yang setia tidak mencari dukungan manusia, tapi bersandar kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, suatu saat kau akan ada di posisi di mana saudara itu sendirian. Ngobrol sama suami ya nggak nyambung, ngobrol sama istri yang nggak nyambung, ngobrol sama anak-anak malah kita dibilang katrok. Nah, kita sendirian. Dan akhirnya kita punya teman, sahabat sejati, yaitu Yesus saja. Kemarin kita bilang sama ibu mamanya almarhum Deli, Ibu Ina, Bu, suami udah nggak ada, anak satu-satunya diambil sama Tuhan, ibu sendirian ya. Tetapi saya mengucap syukur loh, maksudnya pada saat penghiburan tetap ceria ibu ini, tetap sukacita. Dan juga anaknya waktu itu almarhum kan suka berbagi juga ya, kalau yang masih ingat itu. Dia suka berbagi, dan itu yang dia tinggalkan. Jadi pesan dari kisah hidup dia itu adalah pada saat sakit pun dia tetap semangat. Itu adalah anugerah Tuhan. Makanya Ibu Ina bilang, Pak Gem, Bu Gem, maaf ya, saya harus mendaftar ke ONKP karena memang saya nggak ada yang nganter ke sini nih. Selama ini kan Bang Deli yang nganter kemana-mana. Dan waktu saya ngobrol dengan beliau itu saat di RSUD Sawangan maupun di Pasar Minggu UI, dan waktu saya nganter mereka ke Lebak Bulus itu memang ibu ini nggak tahu mana-mana, saudara. Naik angkot nggak bisa, naik Grab ya susah aplikasinya. Kemudian cuma anaknya ini yang bisa bawa dia kemana-mana. Saya bilang nggak apa-apa, Bu. Saya juga pesankan kepada pendeta dari ONKP, saya sangat mensyukuri bahwa mereka bisa support itu, ya. Dan luar biasa, akhirnya saya bilang, Ibu nggak sendirian lah. Saya pesan kepada teman-teman semarga dan juga orang Nias, kalian harus bantu ibu ini. Kalian harus support. Karena orang kritisnya pada saat ditinggalkan sang kekasih itu bukan di saat meninggal, di saat penghiburan atau di saat penguburan, tetapi di saat itu sudah nggak ada. Maka dia sendirian. Nggak ada lagi yang mengunjungi, tidak ada yang menghibur, dan orang sudah pada kegiatan masing-masing. Saya teringat kepada suatu kalimat, jadi orang meninggal itu sebenarnya masih diingat beberapa hari oleh rekan-rekan kerjanya, oleh sahabat-sahabatnya, dan kemudian setelah berapa bulan baru dia dilupakan oleh koleganya, sahabat-sahabatnya. Yang ingat hanya saudara-saudaranya saja. Setelah berapa tahun, maka saudara-saudara sepupu, keponakan, keluarga luar sudah melupakan itu. Yang ingat hanya keluarga inti. Setelah puluhan tahun, semuanya akan dilupakan, dan yang masih ingat adalah kalau dia almarhum adalah seorang anak, adalah ibu yang melahirkan dia. Nah, saudara, makanya setenar apapun kita, kalau kita sudah meninggal, lama-lama orang melupakan kita. Kecuali kita orang yang pahlawan nasional. Kita akan diberikan patung, dikasih nama jalan, Jalan Yohanes Sigit misalnya gitu ya. Karena Yohanes Sigit sudah meninggal dan dia menjadi pahlawan kota tertentu gitu ya. Tentu kalau kita orang biasa kita akan dilupakan, saudara. Makanya kita harus bertanggung jawab pada diri sendiri. Kita peduli sama orang, kadang-kadang orang nggak peduli sama kita. Orang peduli sama kita ketika kita punya harta benda. Kita punya ketenaran waktu kita sudah tidak punya apa-apa, mereka tinggalkan kita. Dan kemudian yang paling tetap ada di sisi kita adalah orang tua kita, kalau enggak pasangan hidup kita dan anak-anak kita. Itu yang masih ingat kepada kita. Makanya momen ini saya berharap semua keluarga saling mengasihi. Amin. Suami istri saling mengasihi, anak-anak mengasihi orang tua, dan juga orang tua mengasihi anak-anak. Kalau engkau sakit, yang bisa mengunjungi hanya
orang-orang itu, saudara, dan tidak bisa berharap kepada orang banyak. Dan saya katakan, kita minta maaf, saudara, kalau ada suatu saat ada yang sakit dan kemudian tidak banyak yang mengunjungi. Memang nggak banyak waktu itu, tetapi saat tertentu ada banyak yang bisa mengunjungi. Jangan iri hati, saudara. Jadi setiap kita adalah punya hak untuk mengunjungi, tetapi bukan kewajiban. Karena kita bukan saudara, kita hanya saudara seiman saja. Oleh sebab itu kita bangkitkan diakonia uang duka ini untuk membantu itu semuanya. Tuhan memberkati kesetiaan sama dengan kemenangan yang besar. Ini menegaskan bahwa kesetiaan membuka jalan bagi karya Tuhan yang dahsyat. Mari pemain musik. Mari milikilah mental tahan banting dalam menghadapi kehidupan yang tidak mudah lagi. Yang pertama, milikilah kegigihan, keuletan seperti isi Baal yang bisa mengalahkan 800 orang dalam sekali pertempuran karena Tuhan menyertai. Oke. Yang kedua, milikilah ketaatan seperti Eleazar pada Daud sebagai pemimpin secara profesional. Karena Tuhan mencari yang paling tunduk dan bukan yang paling kuat. Di dalam lain pekerjaan Tuhan, kita tidak sedang menyombongkan diri kita. Karena saya yang paling punya, saya yang paling pandai dan sebagainya, tidak. Tetapi kita tunduk kepada amanat agung daripada Tuhan. Milikilah ketaatan seperti Eleazar. Tuhan mencari yang paling tunduk dan bukan yang paling kuat. Yang terakhir, milikilah kesetiaan seperti Sama, meskipun keadaan tidak mendukung untuk setia. Akhirnya kemenangan diraihnya. Puji Tuhan sekalian. Itu yang saya sampaikan hari ini. Kita akan menghadapi perjamuan kudus ini. Mari kita akan siapkan hati kita. Kita naikkan pujiannya. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Kita bersiap untuk menyembah Tuhan berkali-kali. Haleluya. Kali-kali Kau menolong. Terima kasih Tuhan. Berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Oh, haleluya. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Mari ucapkan syukur. Berkali-kali kita jahat di mata Tuhan,
Tetapi berkali-kali Tuhan menolong hidup kita. Ampuni setiap kami Tuhan. Haleluya, Kau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Tuhan. Masukkan Dia, muliakan Dia dengan bahasa saudara-saudara masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau luar biasa atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Katakan ini berkali-kali. Berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau bahkan merasa Engkau ada, Yesus Dia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau bahkan Engkau ada. Kami percaya Engkau yang setia. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan Yesus. Kami siap untuk diberkati lebih lagi, dikuatkan lagi, dicerahkan lagi, diberikan semangat yang baru melalui perjamuan kudus ini Tuhan. Sebelum kami akan terima, kami akan dengarkan firman Tuhan dalam nama Yesus. Amin. 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 30 mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Terus kalian, perjamuan kudus diterima secara GBI orang yang sudah dibaptiskan secara selam dan mengakui tubuh darah Kristus yang luar biasa. Kita melihat bagaimana Ibu Una yang kemarin dibaptiskan. Kami hanya 4/5 lah. Tetapi Ibu Una mengalami kuasa mujizat daripada Tuhan. Suatu saat beliau akan bersaksi, minimal di ibadah WBI. Nah, saya katakan bahwa pembaptisan bukan main-main, saudara. Pembaptisan perjamuan kudus membawa berkat dan rahmat yang luar biasa. Kalau ada orang yang bertanya, Pak, boleh nggak Pak saya bawa ini ke rumah untuk saya berikan kepada anak saya? Saya katakan, ketika di luar liturgi ini, itu roti biasa, saudara. Makanya di saat COVID waktu itu, para gembala mengarahkan, mari yang di rumah-rumah ikuti secara Zoom ini, secara video ulang ini, bagaimana hamba Tuhan memimpin supaya menjadi berkat. Amin saudara sekalian. Dan kita akan terima sebagai sesuatu yang baik. Mari singer naikkan pujian karena salimu. Hanya Kau Tuhan Kau beri hidup yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Darahmu menyucikan. Kami serahkan perjamuan di dalam Tuhan. Bukan di Pak Bima, bukan di Pak Sinaga, supaya menjadi berkat bagi jemaat. Kuduskan setiap hati kami untuk bisa melayani jemaat dengan urapan yang baru, anggur baru tercurah atas kami. Dalam Yesus, perjamuan kudus menjadi berkat.
Tuhan. Dalam nama Yesus. Jiwaku berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Tanpa salibmu ku hidup, tanpa salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizatmu. Tanpa salibmu ku hidup, tanpa salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizatmu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, dan aku menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Tanpa salibmu Mari kita tanpa salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizatmu di hidupku. Mari saudara sekalian, kita ambil roti di tangan kanan kita dan kita angkat di atas kepala kita. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa roti ini melambangkan daging yang terpecah-pecah dari Tuhan Yesus Kristus, dan kami percaya mengakui itu sebagai penebusan untuk segala dosa kami. Terima kasih untuk pengampunan Tuhan. Kami siap untuk melakukannya, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Saya akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari minum sama-sama. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sudah melakukan pinjaman kudus itu. Urapan mengalir atas kami Tuhan. Menjamah setiap pribadi. Menguatkan setiap kami. Penghiburan atas kami. Kesehatan mental yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Engkau mengambillah hati yang hancur. Berterima kasih. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan melawat setiap hati kami yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Pengurapan Tuhan mengalir atasmu, roh penghiburan, roh yang kuat, roh yang semangat, roh yang tidak padam, dan biarlah menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Dan biarlah hidup kami tetap semangat di dalam Tuhan, melakukan pekerjaan kami, dan memberikan waktu kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Kami sudah terima perjamuan kudus ini, kiranya berkat Tuhan melimpah atasmu, berkat yang agung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Maaf saudara sekalian, roti anggur agak berbeda ya, karena memang satu tempat yang menjualnya ini sudah tidak dengan yang anggur sendiri, roti sendiri. Jadi menghabiskan yang stok lama saudara ya. Tetapi tidak mengurangi kuasa Tuhan apapun bentuknya. Waktu saya di Lampung malah roti itu saudara, roti yang bulat dipecah-pecah, dan anggurnya juga anggur Malaga waktu itu. Tetapi apakah mengurangi kuasa Tuhan? Tidak. Yang penting hati kita. Kita akan berdoa sebelum memberikan persembahan untuk yang ulang tahun di bulan Juni kemarin. Kalau ada silakan. Ibu Siska. Terus kemudian siapa lagi? Pak Adi Hartono. Ada 4 orang kalau nggak salah ya. Naikkan begini, panjang umur. Panjang umur. Di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Kita akan berdoa buat Pak Denny yang bergumul dengan sakitnya. Tetapi saya percaya bahwa kuasa Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan. Ya Pak Denny ya, dan juga Ibu Siska, nanti kita akan doakan. Mari angkat tangan di tempat masing-masing. Tuhan Yesus, kami mendoakan orang tua kami tercinta Pak Ade Hartono Tuhan. Kau melihat semangat hidupnya, bagaimana belakangan ketergantungannya dengan medis. Tuhan, kami serahkan kekuatan yang baru melimpah atasmu, saraf-saraf dan juga segala apa yang ada dalam tubuhmu. Tuhan akan berikan kekuatan, dan kami masih tetap percaya Tuhan bahwa Engkau pencipta organ tubuh. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus supaya aman dalam perlindungan Tuhan. Dan hamba-Mu mendoakan untuk Ibu Sarah, Amoy dan juga Rika, supaya mereka menjadi anak-anak yang tahu keadaan orang tua, dan kami bersyukur itu sudah ada pada mereka. Berkat Tuhan limpah atasmu, tetap kuat di hadapan Tuhan, dan tetap kuat, tetap semangat menjalani hidup. Berkat Tuhan melimpah atasmu, dan kami tetap percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Dalam nama Yesus Kristus,
terjadi sesuai dengan iman. Haleluya. Kami menyerahkan Ibu Siska dalam tangan Tuhan. Kau melihat kerinduan hatinya, dan juga Engkau melihat bagaimana perjalanan hidupnya Tuhan. Pada saat hari ini Tuhan, kami meminta roh Tuhan mengalir supaya Ibu Siska rahimnya dibukakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, supaya kuasa Tuhan yang akan memberkati engkau, dan kau mendengar doa Bang Riki, juga kau mendengar doa Ibu tercinta terhadap ini semuanya, dan saudara-saudara kami dan juga jemaat Tuhan. Gembala juga rindukan itu. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan, supaya Tuhan membuka rahimnya sehingga mereka memiliki keturunan yang baik Tuhan. Terima kasih yang memberkati untuk kesehatannya, memberkati pekerjaannya, dan tubuh jiwa rohnya diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Dan biarlah apapun yang kau inginkan, kau doakan terus dengan setia kepada Tuhan. Pasti Tuhan mendengar segala doa. Kiranya berkat Tuhan limpah atasmu, tubuh jiwa roh sehat senantiasa. Demi nama Yesus, saya sudah berdoa, kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Setia. Puji Tuhan. Ini langsung semuanya langsung udah mulai ngulang. Iya, dua aja ya. Oke. Ibu saudara, nanti setelah persembahan pertama dijalankan, kembali nanti untuk persembahan kedua langsung berurutan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, sebagai salah satu ucapan syukur kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami tahu Tuhan, saat kami memberi, kami mengingat bahwa Tuhan lebih dulu memberikan kepada kami apa yang menjadi keperluan kami, sehingga kami gak khawatir untuk memberi, berbagi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, karena Tuhan menjamin hidup kami. Apapun itu Tuhan, Engkau yang memberkati setiap pekerjaan mata pencarian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah rupiah yang kami berikan bisa memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini. Kami memberi dengan sukacita demi nama Yesus. Amin. Rasakanku kini menjadi tarian, ucap bersuka, nyanyikan hidupku dia. Rasakanku kini menjadi tarian, ucap bersuka, nyanyikan hidupku dia. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan, di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala keberatan, bahkan kami pun merata membawa damai dan sukacita. Kau jauh bahkan rasakanku kini menjadi tarian, Tuhan bersuka, nyanyikan hidupku dia. Amarahmu hanya sekejap saja, namun kemurahan-Mu dalam hidupku sepanjang masa. Kau telah ubahkan rasakanku kini menjadi tarian, Tuhan bersuka, nyanyikan hidupku dia, nyanyikan hidupku dia. Puji Tuhan. Saudara sekalian, terima kasih untuk